Dan di episode kali ini gue akan menceritakan sebuah cerita yang tragis. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya karena cerita ini sangat privacy. Dan cerita ini menceritakan ketika si pengirim cerita dan istrinya menjadi korban santet. Lalu seperti apa ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, balik lagi bareng gua Fikri Taufik di Rumah Gudang Misteri. Dan di episode kali ini gua akan menceritakan sebuah cerita yang tragis. Cerita ini dikirimkan oleh seseorang yang tidak ingin disebutkan namanya karena cerita ini sangat privacy. Dan cerita ini menceritakan ketika si pengirim cerita dan istrinya menjadi korban santet. Lalu seperti apa ceritanya? Jangan lupa like, comment, subscribe channelnya Rumah Gudang Misteri. Dan kalau misalnya kalian mempunyai cerita horor ataupun ingin menjadi narasumber di Rumah Gudang Misteri, bisa DM ke Instagramnya Rumah Gudang Misteri. Tanpa berlama waktu, kita masuk ke ceritanya. Jangan dilanjutkan kalau kamu penakut. Oh iya, disclaimer dulu. Nama yang berada di cerita ini adalah nama samaran untuk menjaga privasi dari si pengirim cerita. Malam itu di desa terpencil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, angin bergesir membawa aroma dupa dan kembang melati yang menusuk hidung. Malam Jumat Kliwon di rumah panggung tua, Laras terbaring lemah selama seminggu terakhir. Tubuhnya kurus, kering, dan perutnya membuncit tak wajar. Setiap malam ia menjerit kesakitan, seolah-olah ada sesuatu yang menggerogoti organ dalamnya. Suami Laras dan sudah mencoba segala cara. Ia membawa Laras ke dokter, namun tak pernah ada diagnosis medis yang menjelaskan kondisi istrinya itu. Para tetangga berbisik, ini bukan penyakit biasa Danu. Ini kerjaan orang. Mereka yakin Laras terkena santet. Dan tak percaya hal-hal mistis, tapi melihat istrinya menderita, ia nekat menemui Mbah Pawiro, seorang dukun sepuh yang terkenal sakti di desa sebelah. Mbah Pawiro adalah satu-satunya harapan. Dan tiba di gubuk Mbah Pawiro yang dipenuhi jimat dan sesajen. Mbah Pawiro dengan mata yang sayu dan dalam menatap dan melekat-lekat. Istrimu Laras sudah dikirimi sesuatu. Ada dendam yang menusuk dari jauh, ucap Mbah Pawiro tanpa basa-basi. Dan bergetar, siapa Mbah? Siapa yang tega? Dia tahu. Danu, hati-hati, ada cermin di rumahmu. Jangan pecahkan dan jangan biarkan siapapun mendekatinya. Ada pesan dari kiriman ini dan itu berbahaya, jawab Mbah Pawiro misterius.
yang memberikan Danu sebuah bungkusan kain hitam berisi kembang 7 rupa dan sebuah keris kecil. Keris ini adalah pelindungmu. Jangan tinggalkan, jangan biarkan darahmu menetes ke cermin itu. Danu pulang dengan hati yang kalut. Di ambang pintu ia disambut teriakan terus keras ibunya. Bu Siti menangis tak berdaya di samping Laji yang Laras. Ibu Siti menceritakan bahwa Laras tiba-tiba muntah darah dan matanya melotot di sudut ruangan. Dan melihat cermin tua peninggalan kakeknya yang selama ini selalu bersih, kini dipenuhi noda darah dan coretan-coretan yang aneh, menyerupai wajah-wajah yang menyeramkan. Dan teringat pesan Bapak Wiro. Ia mendekati cermin, mencoba membersihkannya. Tiba-tiba bayangan Laras di cermin tampak berbeda. Wajahnya pucat pasi, matanya hitam cekung, dan senyumnya senyum yang mengerikan, seolah-olah bukan Laras yang ia kenal. Dan suara Laras di cermin terdengar serak. Mereka sudah datang, jangan tinggalkan aku. Danu terkejut, tiba-tiba ia merasakan sakit di dadanya, seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang mencekik. Danu terjatuh, keris pemberian Bapak Wiro terlepas dari tangannya dan terjatuh tepat di depan cermin. Tanpa sengaja, ujungnya menggores telapak tangan Danu hingga berdarah. Setetes darahnya jatuh tepat di permukaan cermin. Seketika cermin itu memancarkan cahaya hijau terang. Wajah Laras di cermin berubah menjadi sosok kuntilanak dengan rambut panjang kusut dan matanya merah menyala. Bayangan kuntilanak itu tertawa dan tawa itu terdengar seram. Suruh ruangan bergetar, hawa dingin menerpa Danu. Kau bodoh Danu. Itu bukan cermin, tapi portal, bisik suara serak itu. Sekarang kalian berdua adalah milikku. Dan berusaha meraih kerisnya, namun tangan tak kasat mata itu mencekiknya lebih kuat. Napasnya tersengal-sengal. Dari dalam cermin muncullah tangan-tangan kurus pucat yang mencoba meraihnya. Dan meronta, berteriak meminta tolong. Dia melihat ibunya dan Laras yang kembali tak berdaya, tidak bisa melihat apa yang terjadi. Bayangan kuntilanak di cermin tertawa puas. Tiba-tiba terdengar suara Bapak Wiro yang bergema di kepala Danu. Pecahkan Danu, pecahkan cermin itu. Jangan biarkan mereka menguasai dirimu. Dengan sisa tenaga, Danu menendang cermin itu sekuat tenaga dan cermin itu pecah berkeping-keping. Tiba-tiba ruangan kembali hening. Tangan-tangan kurus yang mencoba mencekiknya itu menghilang. Napas Danu kembali normal. Ia menoleh ke arah Laras. Laras membuka matanya. Tubuhnya tidak lagi kurus, perutnya kempes dan wajahnya kembali normal. Laras menatap Danu dan tersenyum lemah. Danu bersyukur santet itu telah hilang, tetapi ia sadar ini bukan akhir. Meskipun santetnya hilang, pecahan cermin itu masih ada. Dan ada kemungkinan di balik cermin itu, santet itu masih menunggu. Ia tahu, ia harus berhati-hati. Santet bukan hanya tentang sihir atau kutukan. Santet adalah dendam. Dan dendam tidak pernah benar-benar mati. Oke teman-teman, segitu cerita horor di episode kali ini. Percaya atau tidak itu hak kalian. Dan seseram apapun pengalaman horor kita, akan lebih seram kalau kita tidak punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.